Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Mbak-mbak semuanya, saya doakan semuanya sehat selalu di perantauan, amin. Dan semoga mbak semua dipermudah segala urusannya. Dan apabila mbak saat ini masih ada masalah, baik itu masalah dengan suami, baik itu masalah dengan keluarga, baik itu masalah dengan orang lain, permasalahan bank, atau kan bahkan saat ini sampai memiliki masalah dengan majikan Anda, semoga sampai dipermudah menyelesaikan permasalahan itu, nggih, amin. Dan doa yang terbaik buat mbak-mbak semuanya di perantauan, nggih, amin. Nah, kali ini kita bakal membahas sebuah berita yang dimana ini tentang mantan pekerja migran atau PRT yang OS selama 27 tahun dan beliau ini usianya 61 tahun. Bagaimana tentang ceritanya, kok bisa sampai ketangkep, kok bisa sampai kawan kita ini OS selama itu? Simak videonya sampai habis hanya channel ini. Namanya Mbak JR, umur 61 tahun, tanggal 1 September 2023 ditangkap di depan MTR exit A mau nyebrang. Mbak JR ini ketangkep ketika ada polisi yang sedang patroli dan beliau ini setelah selesai kerja. Jadi dia pulang, kemudian dia ini setelah keluar dari MTR, kemudian di situ ada polisi yang sedang patroli. Nah, disitulah karena dicurigai dari gelagat Mbak JR tadi yang dianggap mencurigakan, akhirnya polisi mendatangi si Mbak JR ini. Gelagat yang mencurigakan yang dilihat oleh petugas patroli ini biasanya langsung didatangi kan, dan biasanya orang yang menunjukkan gelagat yang aneh, gelisah, kemudian gusar, ini mereka memiliki suatu kesalahan. Jadi banyak di antara mbak-mbak yang OS, kemudian mereka ini istilahnya adalah terlibat membawa barang bawaan yang berbahaya, pasti ketika melihat polisi ini kan kayak gusar ya. Nah, Mbak JR tadi seperti itu kan kawan, dia gusar, akhirnya karena gusar itulah polisi mendatangi dan kemudian meminta Hongkong ID-nya. Nah, ketika itu polisi meminta tetapi Mbak JR tidak memberikan, dan Mbak JR bilang bahwa Hongkong ID-nya tidak ada. Karena dia bilang tidak ada, itulah polisi akhirnya tidak percaya dan melakukan penggeledahan terhadap Mbak JR tadi. Jadi tasnya digeledah, sekali lagi tidak menemukan Hongkong ID. Nah, karena tidak menemukan Hongkong ID itulah akhirnya polisi meminta Mbak JR ini untuk diantar ke kediaman Mbak JR. Akhirnya Mbak JR itu dengan terpaksa membawa polisi ke kediaman Mbak JR tersebut. Nah, di situ polisi langsung menggeledah kopernya dan di situ polisi ngeliat paspor Mbak JR yang dimana terakhir kali diputus kontrak oleh majikannya sekitaran 15 September 1996 ya. Jadi sampai dengan 2023 berarti Mbak JR ini overstay selama 27 tahun tadi. Karena 15 September 1996 itu terakhir dia mencari majikan dan terakhir itu dia diputus kontrak oleh majikannya. Kemudian dia melakukan OS sampai 2023
23 yang ketangkep hari Jumat tanggal 1 September 2023. Berarti OS-nya itu selama 27 tahun. Dan usia beliau saat ini adalah 61 tahun. Nah, waktu ditangkap itulah polisi langsung membawa Mbak JR beserta barang-barangnya ini untuk dibawa ke kantor polisi dan bahkan langsung dipenjara. Kenapa kok langsung dipenjara? Karena dia OS-nya sudah terlalu lama, kawan-kawan. Nah, ketika waktu itu dia dipenjara dan disidangkan, dia meminta keringanan kepada petugas dan hakim bahwa dia ini pengen dipenjara dengan luar. Intinya adalah menjadi tahanan luar saja dengan membayar sejumlah uang. Tetapi pihak dari hakim ini menolak tawaran dari Mbak JR tadi, karena ketika mengabulkan apa yang diminta oleh Mbak JR tadi, secara otomatis bisa saja Mbak JR nanti kabur dan melakukan OS lagi di negara Hong Kong ini. Ya, jadi setelah itu Mbak JR langsung dideportasi oleh petugas melalui persidangan yang ditolak tadi dan dinyatakan bersalah. Nah, jelas ini dakwah melanggar ketentuan tinggal dan merupakan pelanggaran terhadap visa tinggal di negara Hong Kong ini yang melanggar bagian 41 Undang-Undang Keimigrasian yang dimana dapat dihukum selama 2 tahun dan denda sebesar 50.000 dolar sini. Jadi dengan kasus seperti ini loh kawan-kawan, mungkin banyak di antara kawan-kawan semuanya ini usia mungkin 50 tahun ke atas tapi tetap melakukan OS di negara Hong Kong ini. Mungkin ada yang sampai 15 tahun lebih ini tetap melakukan OS. Ketika 50 tahun atau 61 tahun usia beliau ini dan OS sampai 27 tahun, secara otomatis selama 27 tahun beliau ini tidak pulang ke kampung halaman, tidak menjenguk keluarganya, tidak melihat anaknya, tidak menjenguk suaminya, ya. Tetapi saya tidak bisa membuli atau mungkin menyalahkan karena kita tidak tahu alasan kenapa Mbak JR ini melakukan overstay selama itu. Mungkin saudara-saudara kita di perantauan yang saat ini melakukan OS selama itu mungkin memiliki alasan. Salah satunya mungkin dia marahan sama orang tuanya, kemudian marahan dengan suaminya, sehingga ketika suaminya melakukan perselingkuhan itu ngerasa sakit hati yang akhirnya dia tidak pengen pulang, ya pulang ke tanah air melihat suaminya atau mantan suaminya tadi yang sudah menikah. Jadi karena rasa sakit hati itulah dia ini terpaksa tetap bekerja di negara ini walaupun statusnya adalah OS. Yang terakhir, mungkin dia tidak memiliki keluarga atau mungkin tidak memiliki rumah, jadi dia memilih tinggal di negara sini sampai akhir hayatnya. Jadi kita tidak tahu apa yang menyebabkan kawan-kawan kita ini OS di negara Hong Kong. Jadi sekali lagi saya tidak mengharuskan sampean untuk pulang. Mungkin memang pilihan sampean seperti itu, ya. Ketika sampean sudah memilih seperti itu menjadi hak sampean. Ya, itu menjadi hak karena itu adalah pilihan sampean, ya. Intinya di sini saya hanya membahas sebuah kasus. Kalaupun memang ada masalah, sekali lagi saya doakan semoga permasalahan sampai kelar. Karena bagaimanapun dalam usia tua tinggal di kampung halaman itu lebih baik lagi, dan menurut aku
seindah-indahnya negara Hong Kong ini, seindah-indahnya bekerja di luar negeri, kampung halaman kita, kemudian asrinya, keadaan kita, tetangga di kampung halaman itu lebih indah. Sekalipun tetangga kita tuh nyocot, sekalipun tetangga kita itu gampang rasan-rasan ataupun membenci, tapi percayalah, menurut aku sesusah apapun tinggal di Indonesia menurut aku adalah pilihan yang terbaik, karena kita pasti akan merindukan bagaimana suasananya azan, suasananya Ramadan, suasananya hiruk pikuknya tentang lalu lintas yang menurut aku masih sangat tradisional. Ya, itu aja mungkin penjelasannya, itu aja pembahasannya. Mungkin kalau ada perkataan yang menyinggung, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.